oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan ya dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih dengan cara mudah dalam menyusun artikel ilmiah yang berputasi. Oke, kali ini saya akan fokus ke introduction. Jadi karena pembahasan introduction panjang, jadi saya masukkan dalam satu video tersendiri ya. Jadi dalam menyusun introduction, khususnya introduction artikel ilmiah berputasi, memang ada poin-poin yang perlu kita benar-benar pahami, kemudian sehingga kita bisa mudah untuk memperjelas gitu ya, mudah untuk menulis gitu ya. Kadang di angan-angan itu kita ingin menulis seperti apa, tapi semuanya itu seperti acak di dalam pikiran kita, itu mana yang harusnya pertama kita kita lakukan, mana yang pertama kita tulis, mana yang kedua, dan seterusnya. Seringkali yang kita alami, kita berputar-putar gitu ya. Jadi kita sudah menyampaikan di paragraf sebelumnya, tapi kita sampaikan lagi di paragraf berikutnya. Itu biasanya pengalaman saya karena kita masih belum belum bisa merumuskan mana langkah-langkah yang perlu, atau mana prioritas mana yang perlu ditulis dulu, kemudian berikutnya bagaimana. Nah, kalau dari pengalaman saya menulis artikel ilmiah berputasi ini, poin pertama di dalam introduction itu perlu diawali dengan menjelaskan fenomena yang terjadi, gitu ya. Kita menjelaskan fenomena yang terjadi, yang keterkaitannya dengan tema yang diangkat. Nah, jadi kita jelaskan fenomenanya seperti apa yang terkait dengan tema yang diangkat tersebut. Nah, tema tersebut kita paragraf ini, kalimat ini kita fokuskan kemana? Ke urgensinya, gitu ya. Jadi misalnya kita ingin menjelaskan tema yang kita angkat ini tentang UMKM atau tentang SMI. Ya, kita perlu menjelaskan SMI atau UMKM. Misalnya di dunia saat ini perkembangannya bagaimana, di Indonesia sendiri bagaimana, kemudian bagaimana sih perannya, dan kita perlu meyakinkan pembaca, meyakinkan reviewer gitu ya, bahwa memang domain ini sangat penting gitu ya. Domain ini sangat penting untuk diselesaikan problemnya gitu ya. Jadi kita menjelaskan itu, dan kita menjelaskannya itu tidak dengan asumsi kita saja, tapi kita harus mencantolkan, ya istilahnya kita harus mengaitkan dengan artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya yang mengklaim itu gitu ya. Jadi kita menyampaikan itu memang laporan berdasarkan penelitian sebelumnya, dan upayakan lebih dari satu yang mengklaim bahwa memang misalnya UMKM itu sangat penting, atau kolaborasi adalah kegiatan kerjasama secara berkelompok. Misalnya kita bolehlah mengawali dengan istilah itu, tapi itu tidak harus. Misalnya istilahnya itu SMI itu misalnya sudah umum di masyarakat, tidak harus kita menjelaskan seperti itu. Tapi kalau istilah misalnya kolaborasi ini dirasa memang masih belum tidak banyak orang tahu istilahnya seperti apa, atau mungkin ambigu, kita perlu menjelaskan kolaborasi itu menurut artikel ini gitu, itu seperti apa berdasarkan literatur tersebut. Kemudian kita menjelaskan seperti apa, dan kita menjelaskan sekali lagi urgensinya. Jadi urgensi dari kolaborasi itu, karena kolaborasi itu adalah yang akan kita selesaikan problemnya gitu ya. Jadi misalnya ini urgensi ini, saya kolaborasi di SMI berperan penting karena kekuatan kolaborasi menentukan eksistensi dan perkembangan usaha. Nah, itu kan berarti tegas ya, kita menjelaskan urgensinya, dan ini harus berdasarkan literatur review. Jadi kita tidak bisa dari justifikasi pendapat kita sendiri gitu. Nah, seperti itu teman-teman bisa membuatnya dalam 1 atau 2 paragraf gitu ya. Kalau misalnya memang diperlukan 2 paragraf atau 3 paragraf, itu bebas saja. Itu bebas saja, sesuaikan dengan kebutuhan artikel. Oke. Poin kedua. Nah, poin kedua adalah menjelaskan problem yang diangkat. Ya, di mana penjelasan problem ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi seperti apa selama ini problem kolaborasi itu berdasarkan literatur review. Nah, itu kita jelaskan. Ini misalnya contohnya seperti ini. Misalnya problem-problem yang dapat diidentifikasi sampai saat ini bahwa sebagian besar penelitian masih terbatas antara lain bla 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 bla, itu harus kita tuangkan secara tegas
di dalam introduction itu berdasarkan literatur review gitu ya. Jadi kita harus fair gitu ya menjelaskan. Nah, poin ketiga. Nah, poin ketiga ini yang paling penting adalah kita menjelaskan gap gitu ya. Kita perlu menjelaskan gap penelitian atau research gap. Nah, dari sinilah pembaca ataupun reviewer itu akan tahu bahwa problemnya itu penelitiannya atau problem penelitiannya atau sisi celah atau kesenjangan di dalam topik yang kita angkat itu adalah ini gitu ya. Nah, misalnya contohnya misalnya gini kalimatnya, misalnya sementara itu penelitian sebelumnya telah menemukan bla 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 gitu ya. Kemudian di samping itu penelitian sebelumnya juga menemukan fakta bahwa bla bla bla. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan begini. Dari problem-problem yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan gap penelitian, yaitu kegiatan kolaborasi membutuhkan inovasi dan seterusnya. Jadi ini sebelumnya sudah ada diskusi atau sudah ada penjelasan terkait bahwa memang gapnya itu adalah ini. Jadi arahkan kalimat itu sesuai ya, tentunya sesuai dengan literatur review ya. Jadi arahkan kalimat bahwa memang gapnya itu ini berdasarkan penelitian sebelumnya A bicara seperti apa, penelitian B bicara seperti apa, maka gapnya itu seperti ini. Nah, ini juga disampaikan di dalam untuk sitasinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini contoh yang sudah pernah saya buat dan ini memang dalam versi bahasa Indonesianya ya, artinya ini supaya memperjelas saja, ini dalam versi bahasa Indonesia yang seperti ini, dan sebanyak literatur ini yang mengklaim tentang gap tersebut, ini akan meyakinkan para reviewer itu bahwa memang problemnya ini, dan reviewer juga akan mempertimbangkan itu gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah keempat ya, memperkenalkan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah kita tadi menjelaskan gap-nya gitu ya, maka kita mulai menjelaskan idenya. Jadi idenya itu apa? Pendekatan kita untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau katakanlah gap tadi itu adalah penyakitnya itu ini, kita ingin memperkenalkan kemungkinan obat yang kita tawarkan untuk mengobati penyakit itu. Nah, itu adalah pada poin ini gitu ya. Jadi memperkenalkan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kita bercerita sesuai kebutuhannya gitu ya. Kita menyampaikan bagaimana sih kelebihan dari metode atau pendekatan yang kita gunakan ini. Kemudian bagaimana sih selama ini penelitian terkait dengan metode ini dalam menyelesaikan masalah mungkin yang sejenis atau mungkin yang memiliki variabel yang sama atau karakteristik yang sama. Jadi berdasarkan literatur review, upayakan sebanyak-banyaknya literatur review itu, tapi memang yang terhubung gitu ya. Usahakan yang penting-penting yang memang menunjang gitu ya, menunjang dari penyelesaian problem tadi, atau yang menguatkan bahwa memang pendekatan ini cocok gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan artikel yang bisa membantu itu. Nah, poin kelima adalah ini opsional ya teman-teman ya. Jadi poin kelima itu kita boleh memperkenalkan secara singkat tentang kontribusi penelitian. Nah, karena sekali lagi artikel ilmiah itu kita tulis setelah kita sudah melakukan penelitian. Artinya kan kontribusi itu sudah ada gitu ya. Di dalam introduction kita perlu menjelaskan secara brief gitu ya, secara singkat saja bahwa kontribusinya itu A, B, C atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini gitu. Kita boleh menjelaskan itu, tapi ini juga bisa di-skip gitu ya. Sepengalaman saya juga pernah melakukan seperti ini, tapi juga pernah saya skip. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian langkah terakhir gitu ya, setelah kita menyusun tadi ya, di video sebelumnya kita sudah bahas ya, mulai dari mengide, kemudian membuat metodologi, membuat research method, kemudian result and discussion, dan conclusion. Setelah itu kita naik lagi ke introduction, maka langkah terakhir adalah menyusun abstrak. Nah, kenapa abstrak ini kita susun di terakhir? Karena di dalam abstrak ini kan menyimpulkan
semua aktivitas atau semua subbagian-subbagian yang sudah kita buat di dalam kegiatan sebelumnya. Jadi di dalam abstrak ini, abstrak itu biasanya disusun dalam 150 sampai 250 karakter. Terkadang kata ya, sorry, 150 sampai 250 kata. Terkadang ada juga yang 300 kata, tapi ini jarang. Jadi kita anggap saja paling mentok adalah 250 kata. Jadi sesingkat itu ya teman-teman, kita membuat abstrak. Jadi dalam abstrak itu kita sudah tidak bicara fenomena, jadi kita langsung tujuannya. Jadi tujuan dari penelitian ini seperti apa, kemudian metode penelitiannya seperti apa, atau artinya metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan problem ini seperti apa, kemudian hasil dan rekomendasinya bagaimana. Nah, sampai itu saja. Bahkan kalau abstraknya singkat banget, misalnya 150 kata, kita langsung saja bahwa hasil penelitian ini adalah ini dengan kontribusi seperti ini begitu. Jadi ini juga tergantung dari penerbit ya. Jadi permintaan dari penerbit. Nah, yang paling terakhir dari abstrak ini adalah judul. Nah, setelah semuanya kita buat dan selesai, maka langkah yang paling akhir itu adalah membuat judul gitu ya. Atau mungkin teman-teman sudah bisa membuat judul sebelumnya juga boleh, tapi biasanya saya membuat judul itu setelah selesai semuanya gitu ya. Tapi ya saya juga pernah membuat judul itu, membuat judul di awal dulu baru nanti masuk ke tulisannya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya, cara menyusun dengan lebih mudah artikel bereputasi, artikel ilmiah bereputasi, Scopus ataupun Web of Science. Oke, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.